Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu menangkal fitnah dengan akidah. Nah, tadi ada jamaah kita Pak Boy yang menanyakan bagaimana ada 3 unsur akidah yang insya Allah ditanyakan kepada Kiai Haji Idrus Romli. Ini gimana Kiai? Ada 3 pembagian akidah. Fadhal Kiai Idrus. Terima kasih ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Berangkat dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Apa maknanya tiada Tuhan selain Allah? Kata para ulama, dijelaskan oleh Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahin, tiada Tuhan selain Allah maksudnya yang pertama, segala apapun yang ada di jagat raya pasti butuh pada Allah. Manusia butuh pada Allah. Siapapun pasti butuh. Sebelum ada, menjadi ada, butuh diadakan oleh Allah. Setelah ada di dunia untuk menjaga eksistensinya, butuh pada anugerah dan pertolongan Allah. Itu makna la ilaha illallah yang pertama. Yang kedua, Allah gak butuh pada apapun. Allah tidak butuh pada makhluknya, Allah tidak butuh pada kebaikan makhluknya, Allah tidak butuh pada ibadah makhluknya. Lalu mengapa kita diperintahkan beribadah? Kita diperintahkan beribadah itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Ini namanya makna la ilaha illallah. Nah, dalam rangka menjelaskan la ilaha illallah ini kan perlu penjabaran. Maka penjabarannya bagaimana? Kalau para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan mayoritas umat Islam di dunia, apalagi di Indonesia, makna la ilaha illallah ini dijelaskan melalui yang namanya konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Jadi sifat 20 itu wujud qidam baqa, itu makna penjabaran dari la ilaha il. Ibu-ibu pasti hafal kan wujud qidam baqa? Hafal? Pasti hafal. Alhamdulillah. Loh kok bisa begitu? Kan tadi dikatakan apa saja butuh pada Allah. Allah tidak butuh pada apapun. Allah yang dibutuhkan oleh segala yang ada dan tidak butuh pada segalanya, itu Allah yang bagaimana? Pertama, Allah yang wajib wujudnya, yang wajib adanya. Sejak kapan adanya? Yang adanya bersifat qidam, tanpa permulaan. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah sifat baqa. Wujudnya Allah itu maha kekal, maha abadi, tanpa ada akhiran. Lalu seperti apa Allah? Allah itu adalah mukhalafatu lil hawadithi. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Lalu alamatnya di mana? Katanya Allah itu ada seperti apa? Jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, artinya tak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang mengatur ada atau yang menciptakan. Dan seterusnya, ini namanya makna la ilaha illallah. Kalau pembagian tauhid menjadi 3 tadi, itu bukan manhajnya mayoritas umat Islam itu. Kalau tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu gak kita pakai, karena itu gak cocok dengan masyarakat Indonesia karena radikal, itu agak keras-keras ya. Kita ini kan lentur-lentur begitu. Kita ini kan moderat. Akidah Islam ahlus sunnah wal jamaah ala Indonesia ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau yang tauhid 3 rububiyah uluhiyah itu keras banget, itu gak cocok bagi kita. Wallahu a'lam.
Baik, tapi tetap masih dalam satu garis akidah ya begitu ya. Baik, berikutnya nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Sofatunida dan Habibana Habib Ali. Ada jamaah yang sudah standby bersama Fahada Indi. Silakan Fahada Indi. Ya betul Sofyan, sudah ada satu orang jemaah lagi yang ingin menanyakan pertanyaannya. Ini kepada guru-guru kita di samping saya. Assalamualaikum, ini dengan Mbak siapa? Waalaikumsalam, dengan Ageng. Mbak Ageng ingin bertanya apa ini Mbak? Saya ingin bertanya terkait fitnah subhat kepada Ustazah Sofatunida. Dalam menjalani hidup ini kan kadang-kadang kita mendapati banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga kadang membuat kita semakin menjadi terpuruk dan atau berkesedihan berkelanjutan. Bagaimana apa yang harus kita ingat atau apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita merasa udah mulai mengalami fitnah subhat ini Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ageng. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Nida untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ageng tersebut. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana caranya ketika kita merasa bahwa diri kita atau hati kita sudah mulai ada yang namanya fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu kembali lagi tadi bahwa adanya keraguan atau ketidakyakinan akan adanya agama Islam ya. Yang perlu kita yakini bahwa di dalam Al-Qur'an Allah dengan jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling baik, agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Nah, kenapa ada muncul keraguan dalam hati kita? Apa asbabnya? Tadi sudah saya katakan di awal bahwa pertama kurangnya kita memahami ilmu agama atau lemahnya pengetahuan kita terkait dengan ilmu agama. Maka ketika hati kita sudah mulai nih muncul adanya keraguan ya, ketidakyakinan. Yang pertama, yuk kita sama-sama mengupgrade diri kita. Mengupgrade diri dengan mengkaji, dengan mempelajari ilmunya Allah lebih banyak lagi. Tentu untuk mempelajari ilmu juga kita harus berhati-hati. Karena sekarang banyak juga yang mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya yang diajarkan padanya sangat berjauhan dari syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka memang pesan Nabi ya di akhir umurnya yang menjadi pesan buat kita juga bahwa nanti di akhir zaman ketika sudah muncul berbagai macam fitnah, maka gimana caranya untuk mengobatinya? Kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pertama, yuk kita upgrade diri kita dengan ilmu, dengan pengetahuan agama. Yang kedua, sering-seringlah kita mendengar nasihat. Karena dengan nasihat itu insya Allah bisa melahirkan atau bisa merubah dari yang tadinya ragu, minasyaki ilal yakin. Dan salah satunya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu yang bisa merubah diantaranya minasyaki ilal yakin. Dari yang tadinya ragu menjadi yakin. Karena fitnah syubhat itu awalnya ada keraguan dalam hati kita. Duduklah di majelis ilmu yang bisa merubah dari minarya ya, dari perasaan suka sombong ila tawaddu, menjadi hati yang tawaddu. Duduklah di majelis ilmu yang bisa merubah dari minal adawah ila nasihah, yang tadinya suka bermusuh-musuhan tapi dengan duduk di majelis ilmu akhirnya kita suka dengan kedamaian, berbagi rahmah, berbagi rasa kasih sayang antar sesama. Jadi kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dan sering-seringlah kita mendekat mencari ilmunya Allah yang bisa memberikan ketenangan bagi hati kita. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustazah Nida. Mungkin Habib Ali bisa menambahkan sedikit berkaitan dengan selain fitnah subhat, adanya fitnah atau tuduhan langsung yang mengarah kepada kita berkaitan dengan upaya menangkal fitnah-fitnah tersebut untuk menguatkan akidah ini. Bagaimana kaitannya dua hal tersebut? Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kita terpapar fitnah atau terkena fitnah, bagaimana cara kita mengatasinya? Tadi Ustazah sudah menjelaskan, Kiai juga sudah menjelaskan bagaimana kita mengetahui, mempelajari ilmu dengan baik, terus tahu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun hadis dengan Al-Quran dan itrati ahlul bait
jauh lebih kuat derajat hadisnya ketimbang Al-Quran dan Sunnah. Bahwa kita jadikan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad bukan hanya sebatas pengetahuan tapi untuk diamalkan. Banyak di antara kita mendengar tentang kisah-kisah umat terdahulu, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kehidupan kita. Sehingga kita pun akhirnya mengalami kehidupan yang sama. Karena seyogyanya pasti kalau kita mau kaji dari Al-Quran, keadaan kita saat ini gak jauh beda dengan keadaan umat-umat terdahulu. Maksudnya di mana mereka pun mengalami, kita tahu ashabul yamin dan ashabul simal siapa. Mereka Nabi pun difitnah, dan gimana cara Nabi menangkal, bahkan Allah sendiri difitnah. Di dalam Al-Quran Allah bilang punya anak dan sebagainya. Nabi difitnah tukang sihir dan sebagainya. Bagaimana Nabi menyikapinya? Ya menyikapinya dengan Nabi tetap berlaku baik, mengajarkan mereka kepada ketauhidan kepada Allah, mengajarkan mereka budi pekerti yang mulia, mengajarkan mereka hanya mengutuskan ke Allah. Dan yang paling penting kita meyakini bahwa kita semua melakukan itu karena Allah, lillahi ta'ala. Bukan karena apapun di dunia ini, karena kita hanya sebentar. Kita hanya singgah sementara dan kita punya rumah keabadian. Imam Haddad punya sebuah qasidah yang luar biasa yang berjudul Ilzam Bab Rabbik. Selalu kita di hadapan pintu Allah agar kita selamat dari ini fitnah. Ilzam Bab Rabbik fatrukul ladun. Kita tinggalkan selain Allah, kita ngeluh sama Allah, minta sama Allah agar kita selamat daripada kehidupan dunia yang penuh fitnah ini, agar kita betul-betul terjaga dari penjagaan Allah yang tidak pernah tidur. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Habib Ali. Artinya dengan penguatan tauhid kita, dengan penguatan akidah kita, muncullah atau lahirlah akhlakul karim sehingga bisa menangkal segala bentuk fitnah. Nah, kita masih ada satu segmen lagi pemirsa untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.